iNews Siang juga akan menyuguhkan beragam informasi penting lainnya. iNews Siang ini kami awali dari informasi kebakaran yang menghanguskan lebih dari 500 kios di Pasar Taman Puring, Jakarta Selatan. Siapa ya? Ada isinya kali minum. Pemirsa, pasca kebakaran melanda Pasar Taman Puring, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, para pedagang berupaya mengambil barang yang masih bisa diselamatkan. Sebanyak 552 kios di Pasar Taman Puring terdampak akibat kebakaran di Taman Puring. Hingga Selasa pagi, asap tebal masih terlihat di beberapa titik. Sejumlah pedagang berupaya mengambil barang yang masih bisa diselamatkan. Menurut petugas, api pertama muncul pukul 6 sore saat sejumlah pedagang sudah menutup toko. Diduga api muncul dari salah satu titik di tengah pasar. Api dengan cepat menyebar karena material dan barang-barang yang ada di lokasi kejadian bersifat mudah terbakar. Ya, akibat kebakaran lebih dari 500 kios di Taman Puring, Jakarta Selatan hangus terbakar. Hampir 8 jam api baru bisa dipadamkan. Siapa ya? Kebakaran malam habis sekitar 552 kios di Pasar Taman Puring, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Para pedagang panik berupaya menyelamatkan barang dagangan mereka. Api pertama kali muncul sekitar pukul 18 Senin petang. Banyaknya material mudah terbakar membuat api cepat menjalar ke kios lain. Api yang abang tahu gimana sih bang? Di depan pojok, tapi udah setengah agak gitu. Kondisi kan udah sore ya, udah pada tutup juga ya, taruh ya gitu. Jadi ya udah, kalau kita main di belakang udah nggak keburu, itu udah nggak putar karena api udah merembet ke belakang sih, udah gede banget, udah bisa diselamatin semuanya juga. Ya. 35 mobil pemadam dikerahkan ke lokasi. Proses pemadaman sempat terkendala sulitnya sumber air di lokasi. Api diduga berasal dari salah satu toko yang sudah tutup. Jadi awalnya ada dari salah satu toko yang sudah tutup, ada asap yang keluar dari salah satu toko itu sehingga menjalar ke toko yang lain. Jadi toko yang korban yang terbakar ini ada kurang lebih 500 toko, sedangkan mobil pemadam kebakaran yang sudah digerakkan oleh Subdinas Kebakaran Jakarta Selatan sebanyak 34 unit. Kebakaran pasar yang berada di samping Mapolsek Kebayoran Baru ini membuat polisi mengevakuasi 4 tahanan Polsek ke rutan Polres Jakarta Selatan. Sejumlah berkas dan dokumen juga diselamatkan. Saat kebakaran, arus lalu lintas di sekitar Taman Puring ditutup oleh polisi, imbasnya terjadi kemacetan panjang di sekitar lokasi. Bus
Bus Transjakarta yang melaju di atas jalan layang koridor 13 sempat tak dapat melintas karena asap membatasi jarak pandang. Api baru bisa dipadamkan 8 jam kemudian, sekitar pukul 1.30 Selasa dini hari. Dari Jakarta, Helmi Sejangbati, iNews melaporkan. Akibat kebakaran, para pedagang pasar Taman Puring merugi. Kerugian yang dialami bahkan mencapai ratusan juta rupiah dari satu kios. Dagangan tidak ada yang bisa diselamatkan lagi gitu. Berarti nggak sempat menyelamatkan apa-apa? Satu pun tidak ada yang bisa diselamatkan lagi. Berarti Pak mungkin udah ada taksir kerugian Bapak yang dialami? Kalau yang saya taksir kerugian saya sendiri, buat toko saya sendiri, kurang lebih antara 70 sampai 100 jutaan. 70 sampai 100 juta. Itu isinya sepatu semua ya Pak? Isinya sepatu semua. Ya, untuk mengetahui informasi terkini pasca kebakaran ratusan kios di Pasar Taman Puring, kita bergabung dengan rekan Hamzah Hasibuan di sana. Selamat siang Hamzah, bagaimana situasi terkini di sana? Apakah proses pendinginan masih berlangsung? Ya, Syafa dan juga pemirsa, saat ini kondisi terkini di Pasar Taman Puring ini terlihat bahwa keseluruhan dari bangunan Pasar Taman Puring ini terlihat sudah hangus terbakar. Hal ini terjadi karena kebakaran yang dimulai pada Senin pada pukul sekitar 18.00 waktu Indonesia Barat. Jika dapat kami gambarkan, Syafa, di sini ini masih terasa asap mengepul. Kemudian juga pihak pemadam kebakaran masih terus melakukan proses pendinginan, di mana proses pendinginan ini dilakukan untuk memastikan tidak ada api-api kecil dan sumber-sumber titik api lainnya yang dapat menjadi kebakaran susulan. Di sini bisa dilihat, Safa, bahwa kios-kios yang ada di Pasar Taman Puring ini ada sekitar 552 kios yang ada di Taman Puring ini terbakar, hangus terbakar, bahkan tidak tersisa barang dagangan yang dijual oleh para pedagang yang ada di kios Taman Puring. Di sini bisa dilihat juga bahwa para warga dan juga para pedagang ini mencoba untuk mengais puing-puing yang mungkin masih bisa dimanfaatkan, kemudian juga mencoba mencari besi-besi bekas yang mungkin nantinya bisa dijual kembali. Dan ini jika dapat kami gambarkan, kebakaran yang terjadi sangat parah karena kami bahkan sempat bertanya ke beberapa pedagang bahwa mereka tidak dapat melakukan ataupun menyelamatkan barang-barang dagangan yang ada di kios Taman Puring ini. Selain itu, Syafa dan pemirsa, ini bisa dilihat bahwa hingga ke atap ini puing-puing ini sudah runtuh dan tidak tersisa, bahwa nantinya pihak pemadam kebakaran ini akan terus melakukan proses pemadaman dan mencari tahu penyebab pasti dari kebakaran. Jika tadi kami bertanya kepada para pedagang yang ada di sini, ini memang titik api awal mulanya berasal dari salah satu kios yang ada di kawasan Taman Puring, namun kami belum mendapatkan informasi resmi terkait dengan penyebab pasti kebakaran yang terjadi di kios Taman Puring ini, karena sejak pagi tadi kami hadir di sini belum ada proses olah TKP yang dilakukan oleh petugas terkait. Hanya ada beberapa personel pemadam kebakaran yang berusaha melakukan proses pendinginan, dan nantinya kami ini juga akan kembali memantau, Syafa dan juga pemirsa, apakah pihak kepolisian ataupun petugas terkait ini akan melakukan olah TKP untuk mencari tahu informasi pasti terkait dengan penyebab dari kebakaran yang terjadi di kios Pasar Taman Puring. Kembali ke Anda, Syafa. Hamzah, penyebab kebakaran masih diselidiki, kemudian apakah sudah ada informasi mengenai nasib para pedagang yang kehilangan kiosnya? Apakah mungkin akan ada relokasi atau bantuan yang diberikan untuk membangun kios mereka kembali? Ya, Syafa, sebelumnya kami sempat bertanya juga kepada salah satu pengurus Pasar Taman Puring yang ada di lokasi ini. Ada sekitar 3.000 pedagang yang memiliki kios-kios yang ada di sini ini untuk kehilangan ataupun mereka ini menjadi pengangguran karena kios-kios mereka ini terbakar habis hingga ke barang-barangnya. Dan kami juga mendapatkan informasi bahwa mereka berharap mereka ini dapat bangunan kios ini dapat dibangun kembali karena mereka berharap ini dapat berdagang kembali di lokasi yang sama. Namun terkait dengan informasi pasti dan informasi resmi dari pemerintah kota ataupun pemerintah Provinsi Jakarta, kami belum mendapatkan informasi pasti apakah nantinya
Pasar Taman Puring ini akan dibangun kembali atau justru direlokasi. Jika ini terjadi mungkin para pedagang ini akan dipindahkan dan akan diberikan bangunan baru untuk mereka berdagang, karena sekali lagi ada sekitar 500 lebih kios yang terbakar hangus, dan para pedagang ini kami sempat bertanya bahwa tidak ada juga kabar terkait mereka akan mendapatkan ganti rugi ataupun dibangun kembali. Hingga saat ini kami juga masih menunggu informasi resmi di lokasi apakah nantinya akan ada proses ganti rugi ataupun pembangunan kembali di Pasar Taman Puring ini. Syafa, kembali ke Anda. Baik, terima kasih Hamzah Hasibuan langsung dari Pasar Taman Puring, Jakarta Selatan, dan selamat bertugas kembali.